Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian visual kita hari ini. Nah, pernah nggak sih di tengah kesibukan sehari-hari, kita tiba-tiba kepikiran, sebenarnya apa sih prioritas paling utama dalam hidup kita? Hari ini, kita bakal menyelami sebuah tema yang jujur aja sangat mendalam dan selalu relevan dari zaman ke zaman. Kita akan ngebahas pergulatan batin antara seberapa besar kita terikat dengan urusan dan hubungan duniawi dibandingkan dengan loyalitas mutlak kita kepada Sang Pencipta. Lewat pembedahan surat Al-Hasyr dan Al-Mumtahanah, kita akan coba cari tahu di mana sebenarnya jangkar keimanan kita tertambat. Lantang fa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Karib kerabat dan anak-anakmu sama sekali nggak akan kasih manfaat buat kamu pada hari kiamat. Kalimat ini rasanya kayak tamparan keras ya buat kita. Di dunia ini wajar banget kita banting tulang, ngorbanin segalanya demi keluarga atau koneksi sosial kita. Tapi ayat ini ngingetin realitas yang sering kita lupakan. Nanti di hari perhitungan, ikatan darah sedekat apapun, koneksi sehebat apapun, nggak bakal bisa nyelamatin kita. Pada akhirnya cuma satu hal yang tersisa, yaitu seberapa kuat jangkar spiritual dan keimanan kita kepada Allah. Alam taro ilal ladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladhina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Coba deh perhatiin gimana orang-orang munafik ngasih janji ke saudara-saudara mereka dari ahlil kitab. Dalam sejarah, tokoh munafik seperti Abdullah bin Ubay itu secara diam-diam ngasih janji manis ke suku Yahudi Bani Nadhir di Madinah. Mereka bilang gini, tenang aja, kalau kalian diusir, kami pasti ikut keluar. Kalau kalian diserang, kami bakal pasang badan bela kalian. Terdengar meyakinkan banget kan awalnya? Tapi, nah ini yang menarik. Ada kontras yang luar biasa antara omongan manis mereka dengan kenyataan. Mereka jago banget nebar bualan kosong soal kesetiaan. Tapi Al-Quran tuh langsung menelanjangi realitas aslinya. Allah tahu persis, kalau pertempuran itu beneran pecah, mereka ini cuma pengecut yang bakal lari terbirit-birit ninggalin sekutunya. Poin pentingnya di sini, aliansi atau hubungan apapun di dunia ini, kalau nggak berakar dari keimanan yang sejati, ujung-ujungnya pasti rapuh dan penuh tipu daya. Kama syaitani idh qala lil insani kfur. Nah, di ayat 16, Al-Quran tuh ngasih perumpamaan yang brilian tapi juga tajam banget buat loyalitas palsu orang munafik ini. Ibarat setan. Setan itu kan kerjaannya ngebujuk manusia buat ingkar, seolah-olah dia bakal terus nemenin dan dukung. Tapi begitu manusianya beneran jatuh dalam kekufuran, setannya tiba-tiba cuci tangan. Dia bilang, aku lepas tangan ya dari kamu, aku takut sama Allah. Bayangin, pengkhianatan yang fatal banget kan? Ya, ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a, tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah jadiin musuhku dan musuhmu sebagai teman setiamu. Teman-teman, ayat pembuka surat Al-Mumtahanah ini bawa kita ke sebuah ujian nyata yang beneran terjadi di zaman Rasulullah. Ini soal narik garis batas antara kasih sayang urusan duniawi dengan prinsip dasar iman kita. Buat ngerti betapa beratnya ujian ini, mari kita lihat kisah nyata dari seorang sahabat mulia, Hatib bin Abi Balta'ah. Kisah Hatib ini beneran berasa kayak operasi spionase tingkat tinggi. Jadi ceritanya, menjelang penaklukan Mekah, Hatib ini bikin kesalahan besar. Dia nulis surat rahasia yang isinya ngebocorin strategi pergerakan pasukan muslim. Surat itu terus dititipin ke seorang wanita yang cerdik banget, dia nyembunyiin suratnya di dalam gelungan rambutnya. Tapi tentu aja, wahyu turun ngasih tahu Rasulullah. Beliau langsung gerak cepat ngutus Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair. Di tengah gurun yang panas, mereka berhasil mencegat wanita itu dan maksa dia nyerahin surat rahasianya Hatib. Pas surat itu kebongkar dan Hatib diinterogasi, coba deh kita dengerin pembelaannya. Ini bikin kita mikir banget. Hatib bilang, demi Allah, aku nggak murtad. Aku ini mukmin sejati. Aku ngelakuin ini cuma supaya para tokoh Mekah merasa berutang budi. Jadi mereka nggak bakal nyakitin keluargaku yang nggak punya pelindung di sana. Jujur ini dilema yang sangat manusiawi kan. Kesalahan fatal Hatib itu sebenarnya bukan karena dia benci Islam atau berkhianat di dalam hatinya. Tapi itu adalah cara yang salah dan putus asa untuk nyeimbangin rasa sayang ke keluarga dengan komitmen imannya. Mendengar alasan itu, wajar kalau Umar bin Khattab langsung meledak marahnya. Umar bahkan sampai minta izin buat ngeeksekusi Hatib karena dianggap udah berkhianat. Tapi disinilah kita lihat luar biasanya rahmat Rasulullah. Alih-alih emosi, Nabi justru menenangkan Umar. Beliau ngingetin, Umar, Hatib ini veteran perang Badar loh. Allah sudah melihat ahli Badar dan berfirman, berbuatlah sesuka kalian, kalian sudah kuampuni. Pelajaran mahal buat kita. Bahkan orang soleh dan mukmin sejati pun bisa kesandung jatuh pas logika mereka dikaburkan sama ikatan cinta ke keluarga.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Terus, kalau Hatib aja bisa salah langkah, kemana dong kita harus berkaca? Al-Quran ngasih kita standar emasnya di ayat keempat Al-Mumtahanah. Di sini, Allah ngenalin Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai prototipe atau teladan puncak soal ketegasan. Beliau ini sosok yang berani pasang batasan super kokoh demi Allah, bahkan ketika harus berhadapan dengan darah dagingnya sendiri. Coba kita bandingin dua situasi ini biar makin jelas. Di satu sisi, ada dilema Hatib, yang pas lagi lemah-lemahnya sampai rela ngorbanin keamanan negara demi keluarganya. Di sisi lain, kita punya ketegasan mutlak dari Nabi Ibrahim. Beliau dengan sadar dan berani milih buat berlepas diri dari ayahnya sendiri dan kaumnya, semata-mata karena mereka nyembah selain Allah. Ini ngajarin kita banget bahwa loyalitas sejati sama Tuhan itu kadang-kadang memang menuntut kita narik garis pisah yang menyakitkan dengan lingkungan atau bahkan orang-orang terdekat kita. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Di tengah ketegasannya yang luar biasa itu, Ibrahim memanjatkan doa yang dalam banget. Beliau memohon, "Ya Allah, jangan jadikan kami sasaran fitnah." Maksudnya apa? Beliau nggak mau kalau tindakannya, penderitaannya, atau ujian yang dia lewatin malah dijadiin alasan buat musuh-musuh Allah ngerasa bahwa jalan kekafiran mereka itu benar. Ibrahim benar-benar nambatin seluruh nasib dan loyalitasnya murni 100% cuma buat Sang Pencipta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena ujian loyalitas ini berat banget, di surat Al-Hasyr ayat 18 kita diajak buat berhenti sejenak dan muhasabah. Coba perhatiin, apa sih yang udah kamu siapin buat besok? Besok di sini maksudnya hari akhirat ya teman-teman. Makanya Rasulullah tuh selalu dorong para sahabat buat terus nyiapin bekal lewat amal soleh, ningkatin ketakwaan, sedekah. Karena jujur aja itulah investasi real kita yang bakal ke bawah sampai mati. Pada akhirnya pilihan kita cuma ngarah ke dua konsekuensi. Kalau kita sampai nuker loyalitas kita ke Allah demi gemerlap dunia atau validasi sosial, risikonya ngeri. Kita bakal kena yang namanya amnesia spiritual. Al-Quran nyebutin, karena mereka ngelupain Allah, Allah bikin mereka lupa sama nasib keselamatan jiwanya sendiri. Na'udzubillah. Sebaliknya, buat mereka yang tetap berpegang teguh, nambatin hatinya cuma ke Allah, merekalah para penghuni surga. Mereka inilah pemenang yang sesungguhnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasyaddian min khasyatillah. Sampailah kita di salah satu perumpamaan atau metafora paling megah dan bikin merinding di seluruh Al-Quran. Ayat ini tuh ngomongin seberapa besar bobot dan kekuatan wahyu ilahi itu. Allah ngasih gambaran, gimana coba seandainya firman Allah ini, Al-Quran yang sering kita baca ini, diturunkan langsung ke sebuah gunung. Coba deh kita resapi pelan-pelan. Gunung itu pasti akan tunduk, terpecah belah, hancur lebur karena saking takutnya kepada Allah. Bayangin aja, benda mati yang ukurannya masif, kerasnya kayak gitu, bisa hancur berkeping-keping pas ngerasain keagungan firman Allah. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Terus, terbuat dari apa hati kita ini? Kalau dikasih peringatan dari Tuhan aja masih tetap kaku, keras, dan gak ngerasa apa-apa. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ayat ini jadi pembuka buat bagian akhir surat Al-Hasyr yang super indah. Sebuah puncak atau crescendo yang ngenalin kita sama nama-nama Allah yang Maha Agung. Kenapa ini ditaruh di akhir? Ya buat ngejawab pertanyaan mendasar kita dari tadi. Sebenarnya kepada siapa sih kita ini berutang kesetiaan dan loyalitas tertinggi? Coba kita selami makna Asmaul Husna ini satu-satu. Dia itu Al-Malik, penguasa tunggal alam semesta. Al-Qudus, yang suci bersih dari segala macam kekurangan. As-Salam, satu-satunya sumber kedamaian hati kita. Al-Mu'min, yang bisa ngasih kita rasa aman mutlak. Dan Al-Muhaimin, yang selalu ngawasin dan ngejaga setiap detik tarikan napas kita. Kalau kita punya Tuhan sehebat ini, rasanya aneh nggak sih kalau kita malah mati-matian nyari perlindungan dari manusia yang fana? Dan rentetan sifat luar biasa ini masih berlanjut loh di ayat 23 dan 24. Dia tuh Al-Aziz yang sama sekali nggak terkalahkan, Al-Jabbar dan Al-Mutakabir yang maha memaksa dan pemilik segala kebesaran. Dia juga Al-Kholiq, Al-Bari, Al-Musawir, zat yang nyiptain dan ngebentuk alam semesta dari yang awalnya nggak ada jadi ada. Sifat-sifat ini tuh bukti mutlak bahwa cuma dia, cuma Allah doang yang bener-bener mampu ngasih solusi paling sempurna buat semua keruwetan masalah dunia kita. Lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Sebagai penutup yang indah dari rangkaian ayat-ayat ini, Allah ngingetin kita bahwa seluruh ciptaan di langit dan di bumi itu
Mulai dari galaksi raksasa yang berputar di luar angkasa sampai partikel atom yang paling kecil sekalipun, semuanya lagi bertasbih. Semuanya secara konstan memuji keagungannya. Seluruh alam semesta ini, teman-teman, loyal kepadanya. Dan sampailah kita di satu pertanyaan buat direnungin bareng-bareng sebelum berpisah. Ini butuh kejujuran dari dalam hati kita sendiri ya. Kalau sebuah gunung yang segede itu aja bisa hancur lebur karena takut sama Allah, kenapa hati kita seringkali membatu dan kerasa berat pas disuruh milih antara aturan Allah dan kepentingan duniawi kita? Di mana sebenarnya jangkar keimanan kita tertambat selama ini? Semoga kajian visual kita hari ini bisa jadi alarm pengingat yang pas ya, buat kita nata ulang prioritas dan ngejaga loyalitas iman kita. Terima kasih banyak udah nyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.